Di dalam data ini ada dua sheet. Yang sheet pertama adalah uji normalitas multivariat dan sheet yang kedua adalah uji homogenitas. Itu datanya sebetulnya sama, hanya beda tampilan saja. Nah, di sini untuk data kemampuan keterampilan proses sains dan motivasi prestasi, saya simbolkan untuk masing-masing variabelnya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan model pembelajaran itu sebagai variabel bebasnya. Kemudian karena ada dua, maka nanti pada saat pengkategorian atau pelabelan nanti diberikan eh, nomornya. Kemudian variabel terikatnya yaitu keterampilan proses sains dan motivasi berprestasi. Nah, di dalam data ini kami tampilkan data yang tidak sama jumlahnya untuk direct instruction dengan PBL. Jadi yang direct instruction itu saya hanya munculkan 34 siswa, kemudian untuk yang PBL itu 36 siswa, karena saya ingin coba kalau misalnya berbeda jumlahnya begitu. Karena faktanya nanti kemungkinan juga akan berbeda di lapangan. Nah, data ini kalau sudah disiapkan, selanjutnya supaya nanti tidak kembali lagi ke sini, saya copy dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman SPSS. Seperti biasa kita mengawalinya itu di bagian variabel view ya. Di variabel view ini baru kita isikan variabel-variabel yang tadi sudah disampaikan. Untuk uji normalitas itu kita mulai dari KPS, kemudian yang keduanya adalah motivasi berprestasi, dan yang selanjutnya adalah jumlah. Nah, untuk desimalnya dibuat 0 ya, karena angkanya tidak ada koma. Oke, kemudian untuk pelabelannya, KPS itu kita labeli dengan keterampilan proses sains. Boleh juga kalau mau dituliskan variabel 1 begitu. Kemudian yang kedua adalah motivasi berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah. Selanjutnya yang paling penting adalah di bagian measure-nya. Ini semuanya scale. Kalau mau mempercantik tampilan boleh di sininya center. Tapi ini tidak wajib. Kata sopo center itu cantik. Enek sing bilang cantik itu kiri, ada yang bilang cantik itu kanan. Ya wes selera. Ya, tapi selera gini, ini. sebentar Pak Bu. Mengapa tadi model tidak muncul di sini? Itu karena ngeceknya per kelompok. Enggak disambung terus ngambil residual kayak gitu tuh enggak loh ya. Per kelompok. Jadi ini sudah betul Pak Nayudin dan Bu Erni. Per kelompok ini tadi adalah misalkan untuk kelas direct instruction saja. Terus nanti prosedur yang sama diulang untuk kelas satunya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Kalau sudah diberikan label semua, baru kita bisa isikan datanya di tampilan data view. Karena sebelumnya sudah kita copy, tinggal kita paste saja. Jadi sudah masuk semua datanya, baru sesuai di sini 34 data ya. Nah, baru kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Pertama, untuk analisis yang pertama adalah kita masuk ke membuat ini ya, mencari nilai
Mahalanobis distance-nya. Jarak Ya, Mahalanobis. jarak Oh, Mahalanobis atau Mahalanobis distance. ya, Nah, tahapannya pertama kita klik analyze, kemudian masuk ke regresi, kemudian masuk ke linear. Nah, sudah sampai sini Bapak Ibu? Jangan sampai terlalu Bapak, cepat. sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, di sini ada dependent dan independent, gitu ya. Nah, maka untuk dependentnya kita masukkan jumlah. Kemudian untuk yang independennya kita masukkan keterampilan proses sains dan motivasi belajar. Nah, sesuai dengan yang tabel yang sebelumnya itu, di sini ada Y-nya kan. Oke. Selanjutnya klik save. Baru di sini ada bagian distance itu kotak yang bertuliskan Mahalanobis. Kita klik saja di situ. Kemudian continue. Oke. Selanjutnya klik OK. nggak ada yang ketinggalan toh, Bapak Ibu. Nah, sekarang muncul ada label baru bertuliskan MAH_1. Sudah muncul Bapak Ibu sama? Sudah. Oke, kalau sudah, angkanya ini boleh nanti disederhanakan kalau mau nanti di variable view. Tapi selanjutnya kalau sudah muncul, kita akan urutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, langkahnya yaitu pertama klik data, kemudian ada tulisan short case, kemudian yang mau kita urutkan adalah bagian Mahalanobis ya. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar, berarti kita pilih ascending. Kalau descending itu dari yang besar ke yang kecil, maka kita pilih yang ascending. Oke, jadi data ini sudah berurutan dari yang kecil sampai yang paling bawah itu terbesar. Gitu. Nah, selanjutnya, Desimalnya tadi ya, Pak Nayudin mau usulnya nggak usah, biar aja itu nggak oh perlu ya, dibulat-bulatkan sampai nanti bisa banyak kehilangan informasi, jadi biar aja. oke. Oke. Selanjutnya, kalau sudah muncul urutan sesuai dengan dari yang terkecil sampai ke yang besar, selanjutnya kita buat variabel baru, yaitu kita simbolkan J ya. Fungsinya di sini hanya nanti akan membuat urutan. Jadi diberi label dari urutan yang terkecil ke yang besar itu dengan angka. Nah, ini juga sama scale. Kita buat ininya 0 saja. Nah, di sini sudah tersedia bagian kolom J. Baru kita isikan dengan angka sesuai dengan jumlah datanya. Boleh kita ambil dari Excel-nya. Ya, kita mulai dari yang paling atas. Kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul angka atau urutan dari 1 sampai 34. Jadi sudah berurutan dari yang kecil sampai ke yang besar. Nah, selanjutnya setelah variabel J ini sudah dibuat, maka kita selanjutnya akan membuat atau menentukan nilai probabilitas. Nah, dengan cara pertama kita klik transform. Ini bisa dilanjut Bapak Ibu sampai di sini? Lanjut. Oke, transform. Bisa, Pak. Kemudian compute variabel.
Nah, di sini boleh kita tuliskan variabelnya dengan tulisan prob value. Nah, kurang lebih begini. Kemudian di dalamnya ini adalah bentuk perhitungannya menggunakan apa ya istilahnya, data-data yang ada di sini. Tidak boleh menggunakan laptop yang tertulis di dalam keyboard. Nah, rumusannya pertama kita klik dulu tanda kurung, kemudian kita masukkan variabel J tadi yang sudah dibuat ke dalam rumusan ini nanti, kemudian dikurangi, ini pada negatif 0,5. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya dibagi dengan jumlah sampel yang tadi kita input, yaitu sampelnya jumlahnya 34. Oke, sampai di sini. Ada masalah? Kira-kira? Jadi ini untuk menghitung nilai probabilitasnya. Boleh kita lanjut, klik OK ya. Itu tadi benar dikurangi 0,5 loh ya. Engkau Bapak Ibu berkreasi dikira itu alfa 0,0. Enggak, itu betul 0,5. Oke. Ya. Nah, setelah itu muncul di sini nilainya. Ya, nilainya dari atas ke bawah sini. Oke. Kalau sudah selesai membuat nilai probabilitas ini, selanjutnya kita lanjutkan lagi seperti proses yang tadi, tapi untuk mencari nilai C-square. Boleh kita lanjut untuk nilai C-square-nya? Pak. Boleh. Oke, ini sama seperti tadi, transform, compute variable. Nah, kita reset dulu. Kita reset dulu. Nah, di sini kita tuliskan C-square ya. Salah tulisan. Begini ya. Selanjutnya setelah diberikan label, kita lihat di bagian function group, klik all untuk mencari namanya IDF C-square. C-square ya, IDF. Berarti huruf I dulu. Nah, di sini IDF. Nah, IDF C-square. Nah, di sini muncul di dalam kotak ini rumus-rumusnya. Baru kita naikkan ke dalam numeric expression. Nah, di sana muncul. Nah, di sini muncul ada dua tanda tanya. Nah, tanda tanya yang pertama kita isikan dengan namanya probabilitas tadi ya. Berarti kita lihat, tekan klik di sini, kemudian kita masukkan. Nah, untuk tanda tanya yang kedua, itu kita ganti dengan jumlah variabel yang tadi. KPS dengan MO berarti ada dua variabel, maka kita tulis dua. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada yang menjelaskan ada 3 variabel, mungkin bisa tuliskan 3 ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah. Selesai, kemudian kita klik OK ya. Nah, jadi C-square-nya sudah juga muncul, probabilitasnya muncul, di sini ada di J-nya ada Mahalanobis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 7 sekarang variabel-variabel yang muncul. Nah, selanjutnya untuk melihat seperti apa normalitasnya, kita harus membuat grafik ya. Membuat grafik yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa yang nanti akan kita hubungkan pada grafik itu di sumbu Y itu nilai dari Mahalanobisnya, kemudian di sumbu X itu sebagai C-square-nya. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, langkahnya pertama kita klik grade di sini. Kemudian cari
legacy dialog, kemudian cari scatter dot. Nah, scatter dot. Kemudian kita klik. Nah, kalau sudah muncul, kita pilih sampel scatter. Kemudian tekan define. Oke, tampilannya sudah muncul seperti ini. Maka yang harus kita pilih, karena di sini banyak sekali ya, yang harus kita pilih di sumbu Y tadi, yaitu nilai dari ini ya, Mahalanobis distance kita masukkan. Kemudian untuk nilai X-nya, kita masukkan nilai C-square. Bapak Ibu yang lain ngikuti nih. Ikuti Bu. Oke. Nah, sampai di sini. Karena takutnya nanti tertukar-tukar ya. Nah, kira-kira kalau sudah bisa diikuti, boleh kita klik di sini oke. Boleh diklik oke nih, Bapak Ibu. Oke. Oke. Hasilnya bisa terlihat nggak ya di situ atau belum? Grafiknya sudah muncul belum, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Berarti kita ulangi. Sebentar. Oke, 37 itu 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, bagaimana? Nah, ini hasilnya. Hasil dari korelasi antara Mahalanobis distance sebagai sumbu Y dan C-square pada sumbu X. Bisa dilihat di sini sebaran datanya itu seperti garis lurus ya, secara diagonal yang bernilai positif ya, ke arah positif. Jadi artinya ketika nilai C-square-nya bertambah, nilai Mahalanobisnya pun juga bertambah. Berarti ini secara matematis itu bernilai mirip seperti garis lurus yang bernilai positif gitu ya. Nah, ini artinya bahwa data yang ada untuk direct interaction pada data KPS dan MO itu berdistribusi normal begitu. Nah, sebetulnya selanjutnya ada juga cara untuk memperkuat nilai korelasi dilakukan dengan uji korelasi. Tapi kalau misalnya dirasa ini sudah cukup, juga boleh gitu ya. Ya, sebentar Pak Nayudin, saya komentari. Visual itu memang membantu. Bisa bermanfaat, membantu. Ini ada kecenderungan iki suara apa yang Pak Dirman iki? Oh, bukan, berarti nggak ada sapa iki. Nah, kan begini, visual itu memang membantu. Seperti ini, cenderung mendekati garis lurus. Kalau kasus lain begitu berantakannya, kita sudah punya intuisi ini tidak akan mengikuti pola distribusi normal multivariat. Tapi memang betul yang lebih tepat tentu dilakukan pengujian. Tadi bisa dilihat korelasinya oke, atau juga bisa dilihat bandingkan data kolom jarak Mahalanobis dan nilai chi-square-nya atau chi kuadratnya. Data jarak Mahalanobis disandingkan dengan data nilai chi-square-nya. Ada berapa banyak yang itu tadi kan ada 1, 2, 3 sampai 34 siswa. Jadi ada 34 pasangan nilai jarak Mahalanobis dengan nilai chi-square-nya. Nah, hitung ada berapa banyak yang jarak Mahalanobisnya kurang atau paling tidak sama dengan nilai chi-square-nya. Kalau
lebih, maka kita bisa mengatakan asumsi normalitas multivariat untuk data itu dipenuhi. Sekali lagi, nilai jarak Mahalanobis dan pasangan chi-square-nya dijejer, terus dihitung mana yang jarak Mahalanobisnya kurang dari atau sama dengan nilai chi-square-nya. Kalau tadi datanya 34, kalau misalnya ada lebih dari 17 yang memenuhi sifat itu, ya bolehlah data dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat. Yang itu bisa juga dilihat dari korelasi antara jarak Mahalanobis dan chi-square-nya. Coba sekarang datanya Pak Nahyudin, kalau misalkan dijejerkan tadi antara jarak Mahalanobis dan chi-square-nya. Cepat Ibu, kecil banget. Coba mata-mata yang muda. Ini paling muda sobat iki. Itu Ibu Rosiana deh. Terus Pak Agil saya Bu. No. Oke, jarak Mahalanobis dengan chi-square. Misal begini loh, yang pertama Mahalanobisnya 0,19. Chi-square-nya 0,03. Enggak deh, gitu kan. Tadi kan kalau Mahalanobisnya kurang atau sama dengan chi-square-nya, dihitung. Hitung dong. Mata saya kecil banget di sini. Saya tuh belum pakai kacamata. 0,19 dengan 0,9. Enggak deh. Nah, mana ini? Mulai di siswa ke berapa ya? Siswaku 17, siswa ke-4 ke-18. 1,4 ya. Oke. Nah, berarti ada berapa banyak? Yang apa tadi? Jarak Mahalanobisnya kurang atau sama dengan nilai chi-square. Coba minta tolong hitungkan. Mulai mana Pak Nay? Saya hitungkan, Bu. Ya, soalnya kecil banget. Di tempat saya kecil banget. Yang Mahalanobisnya Kurang lebih, dari atau sama dengan. yang kurang dari itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kurang dari itu ada 8, Bu. Hanya Yang 8. yang lain lebih semua. Yang lain lebih semua. Ya, kebetulan ya ini memang jarak Mahalanobisnya dibuat sangat cermat dengan 6 angka di belakang koma gitu ya. Kalau misal oke 3, 2, 9. Nah, ini agak kurang banyak dari 50% loh, Mas. Kalau cuma kurang-kurang sedikitnya dari 50%, ya, itu mestinya lebih dari 50% jarak Mahalanobis yang kurang atau sama dengan nilai chi-square-nya. Ini yang kurang atau sama dengan nilai chi-square. Misalnya Mas, coba misalnya, ini yo. Misalnya sama-sama 2 angka di belakang koma, Mas. Mahalanobisnya 2 angka di belakang koma, karena akan ada pembulatan di situ. Coba di variable view, jarak Mahalanobisnya 2 desimal saja. Ini kan teliti banget sampai banyak. That's okay. Coba. Kecil banget. Jarak Mahalanobis dengan chi-square-nya.
Kalau sama-sama satu angka di belakang koma banyak sih. 13. Ini 13. 13 ya. 12 yang Mahalanobisnya kurang dari Chi-square, Bu. Ya, ini 2 angka. Kalau misalkan 1 angka mungkin lebih banyak lagi. Ya, begitulah Pak Bu. Ini sih ya mengikuti distribusi normal multivariat, tapi sebenarnya agak-agak. Coba kita lihat di korelasinya. Oke, coba ke korelasi. Jadi sekali lagi visual saja itu kadang-kadang ya tidak terlalu tepat. Sepertinya membentuk garis lurus gitu ya. Tetapi sebenarnya ada berapa banyak sih yang agak menyimpang gitu. Itu bisa dilihat. Ini tadi kalau membandingkan jarak Mahalanobis dengan chi-square-nya, ternyata ketika jarak Mahalanobisnya 6 angka di belakang koma, chi-square-nya 2 dengan sama-sama 2 beda juga gitu. Nah, oke. Apa ini? Pak Nay, suaranya belum kedengaran. Oke, diulang ya, Bapak Ibu. Kita akan lihat dari korelasinya. Jadi kita coba analyze, kemudian korelasi, cari bivariat. Nah, kita pilih tadi Mahalanobis distance dengan Chi-square. Kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini muncul nilai korelasi Chi-square dengan Mahalanobis itu nilainya 0,990. Artinya di sini sangat tinggi ya, mendekati 1. Jadi semakin besar mendekati 1, maka dianggap bahwa korelasinya semakin tinggi. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu, korelasi itu yang terbesar adalah 1 di arah positif dan negatif 1 di arah negatif. 0,99 sudah cukup bagus untuk mengatakan bahwa chi-square dan Mahalanobis ini memang berhubungan secara erat, dan di sini membentuk garis seperti ini tadi ya, korelasinya 0,99. Nah, Pak Nay menyiapkan untuk data kelas 1-nya tidak? Ada, sudah dibuat juga. Jadi mungkin Sudah itu dibuat. bisa ya, Nah, jadi tinggal sekarang saya tampilkan. begini. Sekarang begini Pak Nay. Untuk data yang kedua, Bapak Ibu jangan dituntun persis. Nah, tadi nyimak apa enggak? Coba stop share dulu. Untuk sekitar 15 menit, coba Bapak Ibu praktek sendiri. Ah, Pak Nay, di PPT-nya ada langkah-langkahnya enggak, Pak Nay? Langkah-langkahnya tidak ada, tapi hasilnya sudah ada di situ. Oke. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa buka webnya Sang apa? Sang apa sih? Sang pengajar, Bu. Sang pengajar. Nah, oke. Tadi Pak Nay sudah mempraktekkan. Tapi kalau tadi Bapak Ibu nggak nyadet atau langkah-langkah itu garis besarnya nggak diberikan, ngapain, ya mengulang lagi susah. Tadi pada nyadet nggak? Bisa praktek sendiri? Oke, kita beri kesempatan untuk praktek sendiri. Nanti barang 15 menit, sekarang 35-15. Nah, 8.50 kita lihat hasilnya. Kalau tidak, ya Pak Nay dan Bu Erni mengulang sebentar. Karena mengulang insya Allah lebih cepat. Jadi Pak Bu, tadi punya 2 variabel, yaitu keterampilan berpikir sains dan motivasi. Langkah pertama tadi kan di jumlah, sudah dibuatkan jumlahnya. Kalau tadi di kelas pertama, berarti sekarang pindah ke kelas 2.
setelah data masuk, maka kemudian bikin jarak Mahalanobis. Terus diurutkan. Terus bikin satu kolom untuk ngenomeri, gitu kan? Nah, urut-urutan seperti itu. Oke, Bapak Ibu coba, tapi Pak Nay dan Bu Erni standby di sini. Mereka berdua menerima pertanyaan. Kalau misalnya ini, setelah ini tadi apa Pak? Punya saya kok hasilnya nggak begitu Pak. Ah, tetap ini kayak di kelas itu, Bapak dan Ibu berdua kayak tutornya gitu loh. Ah, oke. 15 menit praktek untuk data kelas kedua. Sorry Pak Dirman, yang nanti tetap nanti. Nyoba neng nek mentok atau nggak nyambung atau nggak ada hasilnya, tanya Pak Nei dan Bu Erna. Bu Erni siap menjawab. Tetap stay di sini Bapak Ibu berdua, jangan ditinggal beli soto. Oke. Saya mau nengok dapur sebentar. Kayaknya sudah pada jago semua ini. Ini mau kita tambah new file baru atau sambung ganti label? Ada label 1, label 2 yang kayak biasanya. Baru. Baru aja. Ya, Oke. buat yang baru. Berarti nggak usah label 1, 2 ya. Yes, baru aja. Siap. Bagaimana tadi diurut, Pak? Saya lupa tadi yang cara ngurut di SPSS-nya, Pak, setelah dapat Mahalanobisnya. Saya serius ini, Pak Gil. Bagian mana Pak yang diurutnya nih? Yang setelah dapat Mahalanobis kan diurut tadi, Pak, kan? Ascending, Ya. descending. Nah, di yang ada ascending, descending tadi, lupa saya, Pak. Ya, boleh nanti masuk di pilihan data Pak. Di Data. bagian, nah kemudian pilih Oh iya, shortcast. sip. Shortcast, Pak ya, siap. Ya, Pelan-pelan Pak Dirman, Pak saya Nay. baru mulai ngisi tabel. Pak Nay, ya gimana Pak? untuk ascending kan sebenarnya bisa diklik kanan di bagian atasnya Mahalanobis, klik kanan, ascending, selesai. Oh, lebih cepat gitu, Pak ya? Iya, Boleh, iya. boleh. Iya. Ya, mungkin nanti Oh, dibuatkan iya, tutorial benar. baru Pak, biar saya bisa mengikuti. Enggak, enggak mau. Itu Jangan cara-cara dulu, cepat itu itu perlu Agil, dimunculkan. Ada di YouTube-nya Pak Agil. Oh iya. Nanti kita subscribe lah. Enggak ada. Pak Nay, paling kita itu yang agak ribet itu ngasih labelnya tadi dulu. Oh iya. Jadi Misalnya label itu KPS, sebetulnya KPS itu labelnya apa, MP labelnya apa, jumlah labelnya apa. ya, sebetulnya untuk label itu kan sebenarnya untuk keperluan kita nanti Mm-mm. di apa ya namanya? Pembacaannya. Pembacaannya sebetulnya. Jadi kalau misalnya semakin lengkap itu kita tahu sebetulnya karena kadang-kadang antara variabel bebas, variabel terikat gitu kan, dependent, independent itu kan apa ya? Termasuk saya pun bingung karena terlalu banyak istilah-istilah begitu. Ada yang pakai Laje, X, ada yang lanjut pakai kemana, Y. Pak Nay? Gitu. Jadi itu Coba hanya Pak untuk Dirman. memudahkan saja. Nanti kalau sudah lancar variabel-variabel yang lengkap itu pun boleh juga, tidak perlu sedetail itu. Tapi karena belajar, jadi saya detailkan istilah-istilahnya termasuk X, Y dan segala macamnya, dependent, independent. Karena ya silakan Pak Dirman tadi. Coba Pak Agil mana? Pak Agil lagi jadinya. Pak siapa? Pak Nay. Pak Dirman. Apa tuh? Setelah Bukan J Pak tadi, Nay. Pak setelah Nay J, kembali ke awal dulu yang file mentah yang di data view. Variable view. Pak Nay share screen lagi. variabel. Oh Nah, ya. Oke, mentahannya. sebentar. Biar Berarti tak saya cocokin. ininya hanya melihat variabelnya aja kan? Iya. Sebentar.
Setelah J tadi ke pro value Pak ya. Ya, Terus di Ya. kon main lancar banar. ini kah? Oke, Iya, oke. mau dicocokin dulu sama. Yang pro value tadi dia J dikurang 0,5 Pak ya. Iya. Baru dibagi dengan, nah jadi kurang 0,5 itu dalam kurung. Iya, baru dibagi dengan jumlah Jumlah sampelnya. sampelnya. Iya. Nah, jumlah sampel yang PBL itu beda dengan jumlah Berarti sampel 36 yang sekarang kan Pak? ya, sengaja dibuat beda biar Pak Dirman agak Siap. mikir, Pak. 36 ya, J kurang 0,5 dibagi 36. Bisa sih, bisa Oke, setelah pro value baru ke C-square kan Pak ya? Iya, betul. C-square, kenapa begini? Guys, C-square. Nanti di reset dulu yang tadi. Siap. Pro value per Cari rumusnya, Pak, di all itu. siap. Setelah IDF C-square dalam kurung pro value itu Naikkan. komanya yang jumlah variabel kan Pak ya, variabel Ya. bebas ya. Karena Ya. ini variabel bebasnya 2 maka dia 2 di situ Pak ya. Ya, betul. Oke, sip. Soal koma, opo titik koma itu tergantung defaultnya komputer masing-masing ya. Siap Bu. Saya tadi ngikuti kok ini tadi gini, nek nggak ada saya ya bisa saling bertanya. Nek ada saya kok ya. Oke, jadi seperti itu. Tadi juga Butma menanyakan ini. Saya ada tadi di sini tak jajal tak nyimak. Nah, oke. Sudah Begitu. ketemu Pak Dirman hasilnya? Sudah Oke selesai Pak. itu. Iya. Tinggal tinggal buat grafiknya Jadi saja. Pak Bu biasa saja gitu loh ya, nggak ngerti yo tanya ini. Perkara tadi buat mau ke Pak naik atau yang sedang nyorot Pak Dirman keliru yang disebut Pak Agil, wah berarti Pak Agil top ini. Selangkah lebih maju nih Pak Agil. Nice. Bu Hainun serius banget. Sudah ketemu itu hasilnya. ya. Kalau sudah nanti kita cocokkan. Nah, begitu. Keterampilan tuh memang harus dicoba. Setelah itu langsung ke grafik Pak ya. Setelah dapat Toh Pak Dirman ini temannya urung sampai ke situ pelan ya. Ya Bu Yuni ya. Siap Bu, siap. Saya tunggu kalau begitu. Toh ditunggu. Kebetulan jaringannya lagi bagus nih Bu. Kadang lelet-lelet jadi. Ya, kadang-kadang ada jaringan sebentar, ditunggu yang lainnya. Sopo punya kendala, nggak usah sungkan, tanya aja ke Pak Ne atau Pak Dirman. Habis ini tadi apa punya saya kok hasilnya begini, begitu. Di mana yang lain? Oke, sudah sampai mana? Sudah ya? Ternyata memang best. Orang sini sebut best.
Mau dicocokkan hasilnya? Jangan-jangan punya saya yang salah. Nanti kita lihat. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Atau ada kendala? Karena nanti ada satu lagi bagian homogenitas. Ya, walaupun homogenitas tadi nanti karena tinggal klik bareng Mankova juga nggak apa-apa ya Pak Nayudin. Oh iya. Ya, kan homogenitas bisa bareng dengan MANOVA hanya klik satu ini. Iya, Artinya tidak pakai prosedur gini-ginian. Prosedur ini kadang-kadang membuat ekspresinya itu yang pada kesulitan. Dikira diketik di keyboard, padahal bisa diketikkan di situ. Ya, silakan kalau ada kendala mungkin boleh disampaikan di langkah apa mungkin nanti bisa kita bantu. Sudah Pak Nay. Itu yang pada saat mencari probability Bu, itu yang angka 0,5 itu memang sudah ketentuan Bu ya? Ya, ya itu kan sebenarnya batas toleransi. Kalau misalkan kita melakukan pengukuran itu ada matematisnya dari situ. Ya, ya. 0,5-nya fix, ojo diganti 0,05, biar nenek sing kreatif ya. Ih, salah ketik tak Bu, diganti alfa. Enggak ya, itu memang 0,5. Siap, siap Bu. Ya. Oke, hasilnya. Oke, kalau Siapa yang belum? Siapa yang ada kendala? Bulani, jalan, oke. 0981. 0981. Yes. Ainun, oke. 0981. Ya, betul. Oke, Selamat Bu. Bu Eni. Bu Yuni, oke. Bu Nur Hikmah, gak masalah. Ya, kalau sudah dapat 0,981 untuk korelasinya sudah betul. Ya. N-nya betul, N-nya 36. Ya, 36 Ya, Pak. jangan sampai 34 ya. Karena Ya. sengaja nih dibuat beda. Ini yang Ya, pertama seperti kemarin 34. saya Nah, sampaikan, ini 36. ANAVA, ANKOVA, MANOVA, MANKOVA, enggak masalah kalau jumlah siswa dalam satu kelasnya tidak sama. Kalau contoh Bapak Ibu semua sama di kelompok-kelompok lain, di kelas lain juga, nanti dikiranya harus sama. Enggak ya, it's okay. Oke, kalau cukup bisa ke homogenitasnya sebentar Pak Nayudin. Adakah Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan tentang teknis ini? Sekali lagi Pak Bu, ujiannya nggak pakai disuruh praktek. Tapi Bapak Ibu harus bisa menafsirkan. Jangan khawatir karena tadi panduan detail itu ada juga sudah dibuatkan Mas Agus itu. Mas Agus itu dulu mahasiswa kelas seperti ini juga dan bukan dari matematika, tapi memang dia sedikit di atas rata-rata. Terus buku yang disebut Pak Agus, Mas Agus di bawah tadi kan bukunya Jansen. Kalau Bapak Ibu memerlukan, tak pikir nggak semua, beberapa mesti yo
wegah membaca di buku Johnson gitu. Tapi bisa jadikan ada yang tertarik seperti dulu juga misalnya Mas Agus itu kan ya, Ibu saya ada bukunya nanti saya bantu teman-teman buatkan ini. Oke, ada dan tidak hanya Johnson, ada beberapa juga bisa saya kirim. Saya tahu tidak akan satu kelas tertarik semua. Ada yang kan memposisikan dirinya pemakai, gitu kan? Nah, jadi memakai saja. Tapi kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang multivariat, saya ada beberapa buku. Saya juga tidak menduga dulu Mas Agus ternyata semangat sekali diberi buku terus membuat, saya lihat oke, dan begitu. Yuk Pak Nei, sekarang ke homogenitas. Silakan. Oke, baik. Kalau sudah hasilnya sama, berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Kemampuan Bapak Ibu sudah bagus. Selanjutnya untuk homogenitas, kita masuk ke sheet yang kedua ya, uji homogenitas. Di sini datanya sudah dibuatkan, jadi modelnya itu sudah diberi label 1 untuk direct instruction, kemudian 2 itu untuk PBL. Jadi nanti tinggal di copy saja ini. Tapi jumlahnya tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian kita lihat di SPS. Nah, sama seperti pelabelan yang tadi ya, kita masuk ke variable view. Sebentar Pak Nei. Pak Bu, kalau Bapak Ibu punya lembar untuk input data, ketika punya data baru, itu tidak harus bikin lembar baru loh ya. Nyambung punya yang tadi itu oke-oke aja. Kolom berikutnya artinya tambah variabel itu nggak masalah. Bahkan dari penelitian yang berbeda, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena nanti kalau mau menganalisis, itu kan kita akan milih, ngeklik, mana dependent variabel, mana faktor, mana kovariat. Nah, jadi misalnya tidak bikin lembar baru nggak masalah, tapi bikin lembar baru juga bagus sih. Nanti berarti di folder Bapak Ibu bisa kasih nama sesuai penelitiannya, begitu ya. Tetapi tidak harus. Lanjut Pak Nei. Oke, baik. Jadi boleh sebetulnya, cuma yang saya jelaskan ini biar terpisah-pisah dulu ya. Nanti kalau sudah Ya. Mahir bisa digabung-gabung. Oke, silakan. Ya. Oke, pertama kita beri label model karena tadi ada model pembelajaran. Kemudian yang berikutnya variabel perikatnya ya, itu KPS dengan MO. Kemudian desimalnya sama tadi dibuat 0. Kemudian labelnya di sini untuk model kita tulis model pembelajaran. Boleh juga variabelnya ditulis juga misalnya X, tapi disesuaikan saja dengan kebutuhan data. Kemudian yang KPS kita tulis keterampilan proses. Ya, Science. bentar. Tadi ada yang menyinggung menanyakan di label ini. Ya, ini supaya Bapak Ibu nanti ketika membaca output itu tidak tanya-tanya lagi, Y1 tadi apaan? Tadi yang Y1, yang ini, yang Y2 apaan lah. Jadi sekalian nanti kalau ditulis di label itu kan muncul di output gitu loh. Kadang-kadang metode dikodeni M. Terus media di M1, M2 misalnya, medianya M2 ini. Ini tadi yang M1 yang apaan metode atau nah, ini di label itu supaya sekalian bunyi sehingga nanti di outputnya terbaca gitu loh. Kalau hanya Y, X gitu, yang Y1 tadi yang apaan? Ah, kan begitu. Oke. Ya.
Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan ya intinya keperluan kita lah. Semakin lengkap ya mungkin membantu, boleh juga dilengkapi. Kemudian untuk di model pembelajaran, value-nya kita masukkan karena di sana ada dua model. Misalnya kita tuliskan di sini, model yang pertama itu direct instruction ya. Kemudian yang kedua adalah project based problem. Oke. Nah, di bagian measure-nya kita sesuaikan. Untuk model itu kita pilih nominal, sedangkan untuk KPS itu kita pilih scale dan MO kita pilih scale. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk variable view sudah dilengkapi. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data view. Nah, jadi data view ini sudah muncul ada 3 kolom ya. Nah, data yang setelah di copy itu tinggal dipastikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di data ini ada 2 model dari 2 kelas yang berbeda dan jumlahnya juga berbeda. Di model yang direct instruction itu hanya 34 sampel, kemudian di model yang kedua PBL itu ada 36 ya. Seperti itu. Jadi totalnya ada 70. Sudah Ya, sampai di pelan-pelan sini? ya Pak Nay. Pak Neng. Ya, sampai sini saja. Ya, yang tadi input data, Pak Bu. Data KPS kan harus hanya dalam satu kolom. Data motivasi untuk subjek yang sama. Jadi ini berpasangan loh ya, subjek 1 KPS-nya berapa, MO-nya motivasinya berapa, subjek 2 begitu. Jangan data KPS direkap sendiri, data motivasi direkap sendiri asal dimasukkan. Nah, itu nanti bukan berpasangan dong. Jadi ini KPS 100 motivasi 65 itu harus dari data subjek yang sama. Nah, untuk membedakan ini tadi dari model pembelajaran yang mana, dikasihlah ada yang kode 1 tadi sejumlah berapa? 34. Kemudian berikutnya yang kode 2. Sekali lagi jangan lupa ini data berpasangan. Jadi inputnya, ngerekapnya itu adalah dari subjek yang sama. Karena pernah terjadi ini beneran tesis kecemasan dan prestasi. Kok korelasinya positif? Agak ragu saya. Ya tentu saja kalau kita punya data prestasi, punya data kecemasan, dikorelasikan hasilnya bisa tinggi. Dan positif. Ternyata dia ingin merekapnya itu bukan sepasang-sepasang. Pokoknya ini nilai prestasi direkap, ini skor kecemasan direkap. Hello, tentu nggak betul. Jadi ini nilai KPS yang 100 dan motivasi 65 itu dari siswa yang sama nanti kalau praktek. Jadi sambil begini, sambil saya ingatkan beberapa hal prinsip kalau nanti Bapak Ibu sudah punya data beneran. Lanjut Pak Nay. Oke, kalau sudah data terinput semua di data view ini, maka langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian pilih general linear. Kemudian kita pilih multivariate.
Sebenarnya sih ditambahi satu variabel kovariat ya wis rampung wong satu langkah, tapi ya wong tugasnya sendiri-sendiri ya yang kovariat yo mankova ya bagiannya nanti kok ya. Nah, di sini ada variabelnya dependent dan fix ya. Jadi di sini untuk metode pembelajaran ini kita akan masukkannya ke fix faktor. Kemudian untuk keterampilan prosesnya kita masukkan ke dependent variable. Seperti itu. Selanjutnya kita klik option. Nah, di Wes. sini Ada homogeneity dulu. Nah, di sini ada homogeneity test. Mau tambah deskriptif ya boleh, mau tambah Ya, estimate of effect size ya boleh. Ning kene ra ngerti mengartikan namanya cari gali lubang. Adalah nek tes iki diperlukan atau tidak. Nah, oke. Kalau sudah berarti tinggal klik OK. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. ada hasil manovanya, ada hasil homogenitasnya. Tambahi sak variabel mau sisan praktek mankova ning ya wis kadung. Ya. Kok Nah, kuwat jadi men to Pak Neh? kecil ya di situ ya. Oke, Gimana nih cara pemisahan? gak apa-apa wis gak ditafsirkan. Oke, jadi di sini ada muncul tabel ya. Di sini ada box test of equality of covariance metric. Di sini ada nilai signifikan. Nilainya adalah 0,676. Jadi nilai ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data untuk dua kelas, dua model yang diterapkan itu bersifat homogen. Begitu. Bawahnya sekalian, Bawahnya nanti ini hasil di manovanya Pak Bu, karena tadi hanya ya, 2 grup, bisa dilihat di hoteling ini hoteling trace-nya. trace ya. Ini seperti yang kemarin ya disampaikan oleh Iya, Pak Akil itu signifikansinya 0, berapa? 0,094. 094. Oke, kalau begitu tidak ada pengaruh model terhadap kedua variabel. Coba lihat lagi bawahnya lagi. Nah, oke, tadi terhadap kedua variabel secara bersama-sama. Tapi ternyata agak ke atas Pak Nei. Untuk di mode salah, saya salah instruksi. Bawah. Terus. Nah, stop. Lihat. Tadi di atasnya kalau secara bersama-sama kesimpulannya tadi apa? Nah, tetapi sebenarnya di keterampilan berpikir sainsnya kalau dilihat sendiri-sendiri ya 0, kurang keras kayaknya, kurang kuat kayaknya. apa sih kurang kuat? 0,04. Ada lagi bawahnya hasil? Sudah. Ya. Oke Pak Bu, sudah jam 9, sudah dulu ya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi di Mankova. Oke, terima kasih Pak Nei dan Bu Erni yang sudah menyiapkan presentasi ini. Oke, Pak Bu yang lain, kalau masih misalnya saja ada keraguan-keraguan dalam menafsirkan itu, tentu bisa juga menanyakan di grup untuk kemudian yang lain yang mengerti bisa menjawab, kalau mentok bisa ke saya dan seterusnya. Kali ini sekali lagi makasih Bapak berdua, Bapak dan Ibu. Kita akan akhiri dulu karena saya harus sambung mata kuliah lain. Hari ini tuh 4 mata kuliah berturut-turut. Namanya juga minggu terakhir. Oke, cukup.
cukup sampai di sini. Aplaus buat Pak Nei dan Bu Erni. Gimana Pak Nei? Menunggu kayak Pak Jerman, kira-kira masuk bonus apa enggak? Peluangnya tinggi. Kayak besok pekerjaannya bagus. Kan gitu. Masih ada ujian akhir ya. Nah, Ya, tapi Baik. hari ini Pak Nei cukup menunjukkan penguasaan atas apa yang dikerjakan. Tinggal selangkah lagi, ujian itu perlu juga teliti. Gitu, sing sok-sok lepas. Kalau nggak paham lain soal. Cukup, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke, cukup. Bu, terima kasih. Terima kasih. Iya.